Mas Arif awalnya itu tingginya berapa sentimeter? 167 cm. Sekarang 147. apa yang Iya. terjadi? Saya mengalami kecelakaan motor ya. Itu langsung ke rumah sakit. Ya. Ternyata hasilnya ditemukanlah di sana ada brown tumor. Di scan kontras, kita menemukan penyakit baru. Gagal ginjal kronik stadium 5. Ada lagi sih, kardiomegali, pembengkakan jantung. Waktu itu pas sempat kritis tuh, masih sempat dengar dokter ngomong, wah nih pasien tensinya sudah 30/20. Kemungkinan besar untuk hidupnya tuh sangat tipis sih. Ya Allah, kasih saya kesempatan sekali lagi. Saya ingin membahagiakan anak-anak saya nih. Saya juga pengen membahagiakan istri saya nih. Apa yang mau disampaikan kepada 3 berkat terbesar dalam hidup kalian? Nabi akan selalu ada. Dan Nabi akan selalu berusaha untuk membahagiakan kalian. Mau berharap kamu bisa jadi anak yang kuat, Amin ya Allah. menerima apa yang ada di hadapan kamu nanti. Akhirnya saya bisa kedatangan tamu yang sebetulnya udah banyak warawiri di pertelevisian. Kemarin akhirnya diizinkan Tuhan berjumpa kami dalam keadaan yang alhamdulillah sehat di FYP. Dan kebetulan banget hari ini jadwal mereka sebetulnya mau cuci darah jam 1 siang nanti. Tapi bisa menyempatkan untuk hadir ke podcast aku. Ini yang sedang viral, pasangan yang begitu menginspirasi Mbak Tiara dan juga Mas Arif. Selamat datang di podcast aku. Ya, selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas Arif. Iya. Mbak Tiara sehat? Alhamdulillah. Nggak capek? Nggak. Kan kayaknya banyak roadshow nih, muter di TV-TV. Alhamdulillah ya. Amin. Podcast-podcast juga udah mulai muncul ya. Iya. Oke, senang banget. Terima kasih buat waktunya untuk Mbak Tira dan juga Mas Arif. Ini pasangan yang sedang viral karena mereka ini viralnya bukan viral aneh-aneh ya guys. Viralnya karena satu, Mas Arif ini punya kondisi kesehatan yang cukup unik ya. Dan ibaratnya sedang diuji keimanannya. Tapi di saat bersamaan di tengah banyak cewek-cewek yang katanya susah untuk mencintai lelaki apa adanya. Ataupun sebaliknya, suami sulit untuk mencintai istri apa adanya. Setelah pernikahan bertahun-tahun, Mbak Tiara ini adalah salah seorang perempuan yang begitu luar biasa. Yang bisa mendampingi tetap suaminya. Walaupun secara fisik ada perubahan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir ini. Oke, pertama-tama mungkin untuk yang belum tahu ceritanya. Mas Arif awalnya itu tingginya berapa sentimeter? Tingginya awal tuh 167 cm. 167 cm. Sekarang tingginya berapa? Sekarang tingginya 147. Berarti ada penurunan sekitar 20 cm. Ya, Betul. dalam waktu berapa lama? Dalam waktu 1 tahun ini sih yang signifikan banget. 1 tahun ini signifikan. Iya, betul. Oke. Jadi what happened? Apa yang terjadi dalam kehidupannya Mas Arif? Karena aku sempat review, aku sempat lihat Mas Arif ini sebelumnya tinggi, hitam manis ya, brewok ada memang, mukanya tuh agak mirip-mirip kalau nggak anak band atau mirip-mirip sama ari dagingnya mantan penyiar Prambors, ya kan? Tapi ternyata ada kejadian besar dalam hidupnya Mas Arif. Apa yang terjadi? Iya, jadi di tahun kemarin ya, tepatnya bulan September 2023 itu saya mengalami kecelakaan motor ya. Tunggal? Tunggal, iya. Tunggal, oke. Saya jatuh dari motor, kemudian motor itu menimpa paha saya sebelah kanan. Oke. Terus langsung patah kaki ke saya itu sebelah kanannya. Sebelah kanan patah. Oke. Habis itu langsung ke rumah sakit dan dokter menyatakan bahwa kakinya ini patah. Gitu. Dan dari patahannya itu saya harus dioperasi, dipasang hips namanya di sini, pakai titanium di sana. Dan patahannya itu diteliti sama dokter. Kok jatuh seperti itu aja bisa patah gitu. Padahal seharusnya harusnya kalau yang umum nggak patah gitu. Iya, kalau nggak kata patah dokter. gitu. Jatuh seperti itu tidak patah gitu. Dan patahannya itu kemudian dikasih ke istri, suruh masukin ke patologi klinik gitu. Oh, di untuk dicek, PA-kan di untuk PA. tahu tuh cancer atau tidak. Betul. Iya. Ternyata hasilnya ditemukanlah di sana ada brown tumor namanya sana. Apa itu brown tumor? Tumor tulang. Jadi semua tulang saya ini sudah seperti kaca. Seperti kaca? Iya, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu katanya. Di bone survey semuanya sudah seperti kaca gitu. Maksudnya seperti kaca tuh apa, Mas? Mudah rapuh ya. Jadi kalau nggak boleh jatuh lagi, kalau jatuh kan seperti kaca langsung brang, hancur semuanya gitu. Oh, tulangnya. jadi tidak ada ketahanan seperti tulang-tulang orang yang normal Iya, lainnya. normal lainnya, betul sekali. Oke, Mas Arif, sorry, ini bawaan lahir atau tiba-tiba Anda sendiri juga tidak tabu bahwa Anda memiliki kelainan pada tulang? Kalau bawaan lahir sih nggak ada ya, dari keluarga-keluarga semua tuh tidak ada penyakit seperti ini. Jadi penyakit ini
tiba-tiba ada gitu di dalam Iya. diri saya. Oke. Dan saya juga tidak tahu penyebabnya itu apa. Jadi ini tulangnya setelah dipatologikan hasilnya kanker tulang atau tumor tulang? Brown tumor sih namanya. Brown tumor. Brown tumor, tumor tulang sih dokter menyebutnya. Tumor tulang. Heeh. Jadi bukan kanker. Bukan. Bukan kanker. Tumor. Oke. Awalnya bukan. Awalnya bukan. Awalnya bukan. Terus kemudian kan dicek lagi selanjutnya. Iya. Ternyata penyebab dari keropos tulang ini adalah hormon yang berlebih. Oh. Hormon yang berlebih itu di hormon PTH namanya. Harusnya dia 44 normalnya, tapi suami itu berapa? 4.258. Sorry, yang normalnya manusia berapa? 44. 44. Iya, betul. Anda berapa, Mas? 4.258. Pantesan tulangnya udah kayak kaca ya, rapuh sekali ya. Jadi the whole time kamu kerja sebagai tulang punggung anak 3 tuh kerja ini apa segala macam, nggak rasa apapun. Tidak. Wow. Nggak rasain. Apa nggak dirasa-rasain, namanya juga tulang punggung kan ya, kerja aja deh. Anak 3, bini 1 gitu. Bini 1 kan? Iya. Oh, iya. Jadi tapi pernah ngerasain sesuatu yang aneh nggak di badan kamu? Nggak ada sih, cuma kayak ngerasa sering nyeri sendi gitu Nyeri aja ya. sendi. Paling dirasa kayak asam urat biasa Iya, gitu, awalnya sih iya. seperti itu. Pas diperiksa juga asam uratnya memang tinggi gitu hasilnya gitu. Setelah itu dites kembali bahwa pada akhirnya diketahui selnya itu tumor ganas atau tidak, Mbak? Waktu itu kan itu step terakhir ya. Step, Karena kan dicari nih apa penyebab dari brown tumor ini. Iya, iya. Ternyata karena hormon. Dari hormon itu kita lacak lagi di mana ada hormon itu kan PTH itu ada 4 kelenjar di balik lehernya. Yang normal itu ada 4. Ada 4 gitu. Jadi dicari nih kelenjar mana yang rusak yang menyebabkan hormon itu jadi kelainan Jadi hormon. meningkat. Gitu. Jadi di scan kontras waktu itu karena scan kontras juga kita menemukan penyakit baru, itu penyakit ginjal gitu. Karena scan kontras itu membutuhkan kesehatan ginjal untuk mengeluarkan cairannya ini biar keluar lagi lewat Lewat urin. Lewat urinnya. Tapi dia nggak mampu ternyata cuma 10%. Si ginjalnya itu. Fungsi ginjal. Jadi baru diketahui lagi bahwa Mas Arief tuh bukan cuma punya brown atau bone sih? Brown. Brown tumor, tapi juga diketahui ada penyakit yang lain bahwa sih ada masalah dengan ginjal. Iya, udah gagal ginjal kronik stadium 5 langsung. Udah, Sebelumnya nggak rasa apapun juga? Iya. Wow. Oke, berarti udah shock si brown tumor, shock lagi mendengar kabar bahwa ada masalah dengan ginjal, stadiumnya udah stadium 5. Setelah itu? Setelah itu kita melakukan cek, ternyata udah ditemukan ada 3 kelenjar yang rusak dari 4. Dan harus segera diangkat. Dokter udah ada jadwal untuk operasi, tapi dia sempat kritis dulu sebelumnya karena infeksi selang cuci darahnya. Ya Allah. Itu Infeksi kritis. kritisnya amat sangat apa ya? Kemungkinannya sedikit sebenarnya. Untuk bisa hidup. bertahan, Iya. untuk hidup. Jadi kalau Anda sekarang duduk di sini bisa podcast itu mukjizat ya? Iya, udah istilahnya kesempatan kedua lah. ICU. HCU. Apa tuh Lebih HCU? tinggi lagi. High di atasnya ICU. Jadi di atasnya ICU. Iya. Nggak boleh dikunjungin sama saudara, keluarga gitu nggak boleh. Didampingin juga nggak boleh. Wow. Berapa lama Anda ada di HCU? Seminggu. 1 minggu. Iya, dalam keadaan tidak sadar. Tidak sadar. Iya. Wow. Dan dalam keadaan tidak sadar itu saya juga sempat berhalusinasi, kata susternya sih ngomong gitu ya. Halusinasi nyebutin nama ibu sih. Ibu gitu. Wow. Ibu masih ada apa udah meninggal? Masih ada. Masih ada? Iya, sekarang masih ada. Wow. Akhirnya berarti survive, bisa bertahan, balik lagi, udah mulai sadar. Setelah itu mulai treatment dong? Atau ada ditemukan penyakit lain lagi? Ada lagi sih. Kardiomegali, pembengkakan jantung. Oh, karena dari ginjalnya? Iya, mungkin dari sana juga. Wow. Jadi itu yang terakhir yang ditemukan? Betul. Pas mau operasi ya, kan dilakukan fungsi jantung juga ini harus sehat, di EKG, terus di satu lagi itu untuk melihat jantungnya ini sehat apa enggak gitu ketika mau dianestesi nanti. Wow. Ternyata ditemukanlah kardiomegali, itu pembengkakan jantungnya. Sebelumnya juga Anda nggak ngerasa apapun juga, masalah kayak sesek atau jantung tiba-tiba debar-debar, nggak rasa apa-apa juga? Enggak. Mas Arief, dari seorang pekerja untuk keluarga, tulang punggung, tiba-tiba Anda jatuh, satu kejadian yang kejadian itu juga bukan ditabrak, jatuh nggak sengaja,
tabrakan tunggal. Tiba-tiba terkuak begitu banyak penyakit. Ada 3 penyakit yang cukup signifikan dalam tubuhnya Mas Arief. Sedih pasti. Iya. Tapi apa yang bikin Mas Arief saat itu untuk bisa menelan pelan-pelan nih? Wah, gue ada masalah ginjal, gue ada masalah jantung. Ini semua gede-gede organnya gitu. Nggak gila aja sih udah keren banget sih gitu loh. Nggak stres. Udah hebat banget masih bisa ngejalanin dengan sekarang dengan dengan normal melakukannya. Apa yang Anda omongin ke diri sendiri saat itu? Pada awalnya sih sempet nggak terima ya. Oh, ada Iya protesnya. gitu. Terus ngomong sendiri, ya Allah kenapa sih gue kena penyakit seperti ini gitu. Iya. Kenapa harus gue gitu. Iya. Awalnya sih sempat gitu ya. Kemudian saya teringat sama anak-anak sih. Ya Allah, waktu itu pas sempat kritis tuh masih sempat dengar dokter ngomong, wah nih pasien tensinya sudah 30/20 waktu itu. Astaga, tensimu 30/20? Iya betul. God. Dalam keadaan tidur tidak sadar gitu. Nah kemudian kan saya terbayang, ya Allah berdoa tuh, ya Allah kasih saya kesempatan sekali lagi. Saya ingin membahagiakan anak-anak saya nih, kan anak-anak masih pada balita. Gitu. Iya. Jadi saya juga pengen membahagiakan istri saya nih. Saya berjanji ya Allah, kalau saya dikasihkan sama satu kali lagi ini, saya ingin membahagiakan mereka gitu. Itu aja sih yang menguatkan saya untuk bisa survive sampai saat ini. Jadi pada saat Anda di HCU nggak sadar itu, badan kita nggak bisa respon ya. Iya, nggak Tapi bisa. kuping masih dengar Kuping tuh. masih Orang dengar. ngomong apa masih dengar. Iya, masih dengar. Wow. Jadi ada conversation, ada dialog pribadi dengan Allah ya saat betul, itu ya. betul. Meminta dan ternyata dikabulkan. Iya. 30/20 ya ampun. Itu mah udah bener-bener mukjizat banget. Hari ini nanti jam 1 akan cuci darah. Iya betul. Berarti hari-hari sekarang cuci darah, terus juga ada hal-hal yang berubah kan. Maksudnya Iya, secara tinggi Mas Arief tadi bilang berubah 20 cm. Iya. Berarti kan sekarang banyak kerjaan-kerjaan yang nggak bisa diambil dong. Masih bekerja nggak? Sekarang sudah enggak. Jadi hari-hari makan gimana? Kebetulan saya juga kerjanya tuh di rumah aja ya. Menjadi afiliator gitu loh. Sekarang afiliator apa? Kelas-kelas online sih. Kelas online. Produknya gitu. apa? Kayak program-program parenting gitu. Saya nyari pesertanya sih. Wah, jadi apa aja yang bisa dilakuin di rumah Iya, betul, gitu ya. apa aja yang bisa menghasilkan. Anak 3 nih, mana Iya. anaknya dempet-dempet ya kan, Betul. lagi usia produktif, Aktif semua. aktif semua. Mbak sendiri menemani suami, sempat kerja nggak? Dulu pas sebelum punya anak kerja, tapi karena keguguran jadi kita fokus ke program aja. Terus anak-anak sekolah kan afiliator itu, aku juga pernah afiliator, up and down ya penghasilannya. Iya. Ini kalau boleh tahu ya, walaupun yakin bahwa Allah provides ya, Tuhan yang mencukupkan setiap anak bawa rezeki. Iya. Tapi hari-hari kalian gimana nyekolin anak tuh? Sekarang Mas Arief kan sebagai tulang punggung nggak bisa kerja. Iya. Jadi waktu itu kan kita pikir kan di PHK terus sakit, kita nggak punya uang kan sama sekali. Tapi itu ternyata kita menyaksikan sendiri yang namanya setiap kesulitan ada kemudahan gitu Pak. Jadi dia sakit, dia sempat putus asa, sempat down, tapi itu teman-temannya datang semua. Support. Teman SD, SMP, kuliah, kerja gitu. Support dia, donasi juga untuk kita. Jadi kita dari donasi itu untuk biaya sekolah anak, kita tabung sebagian juga untuk hari-hari gitu. Sambil suami juga jadi afiliator, aku juga belajar jadi konten kreator gitu. Jadi kita ya apa yang bisa kita lakuin aja, nggak usah mikirin besok gimana, nanti gimana gitu. Jalanin aja. Gitu. Apa yang ada di tangan dilakuin ya. Iya. Tuh nggak pernah nggak makan ya. Iya, Walaupun kadang-kadang bingung ya dari mana gitu ya. Iya, Tapi ada aja. Ada Allah aja. mencukupkan ya. Betul. Pada saat protes, apa yang dirasakan? Karena kan tadi sempat ngobrol, beliau ini sebenarnya dari dulu memang sudah cukup punya hubungan dekat sama Allah ya. Iya. Maksudnya bukan anak nakal, bukan yang demen party. Bahkan kalau Mbak justru baru hijrah berapa tahun terakhir. Kalau Mas sebelumnya apa Mas? Yang dilakuin apa sebelum menikah sama istri? Sebelum sama istri itu saya kerja di farmasis ya. Farmasi. Oke. Memang sudah bergerak 11 tahun. 11 tahun farmasi, ngurusin Iya, obat apa ngurusin segala obat-obat, macam. iya. Oke. Setelah itu ikut komunitas Islamik atau apa segala macam. Habis itu kerja sih di bagian digital marketingnya sebuah institut
pengembangan diri gitu di Hmm. sana, bidang dakwah Islam ya. Dakwah Islam. Heeh, Artinya kan betul. ya udah mengerti lah Iya, mengenai keimanan lah gitu iya, ya. heeh, Tapi nggak sangka ya justru saat mhm, mendekat ada cobaan begini itu berat dia, ya. heeh. Setelah di PHK dari tempat kerja itu 2 bulan kemudian itu kan PHK bulan Juli, Hmm. terus ke bulan Septembernya yang mengalami kecelakaan. Nah setelah itu sempet down banget itu pokoknya, habis itu kayak perang di dalam diri. Kemudian seperti ada yang bising sih, jadi kayak teringat sebuah kalimat yang indah gitu dari apa namanya seorang ulama gitu. Dia berkata bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu baik maka ia akan datang kepadamu walaupun itu jaraknya antara 2 gunung, dan apabila dia tidak ditakdirkan untukmu maka ia akan hilang walaupun dia dekat 2 bibir. Karena dari kalimat-kalimat yang indah itu, jadi saya merasa jadi rileks, jadi tidak khawatir akan masa depan, terus jadi apa namanya, tidak menyesali masa lalu. Itu sih yang bikin saya kuat gitu. Intinya kalau emang Tuhan bilang ini milikmu, mau ada Mhm. 2 gunung juga akan nyampe tuh ke Iya kita ya. betul. Kalau emang bukan milik kita udah mau jatuh, udah mau kita makan juga jatuh juga Iya gitu ya. betul. Wow. Jadi tapi sempat mengalami masa-masa walaupun dari dulu sudah Mhm, ibaratnya apa namanya mengerti agama deh gitu mhm. ya. Tapi saat kejadian itu terjadi sempat banyak pergolakan dalam jiwa Iya, ya. bahkan sempat protes sama Tuhan istilahnya gitu. Which is very human sih, sangat Iya, manusiawi ya. Apa yang diomongin saat lagi protes? Karena kan ya dari cuma jatuh terus tiba-tiba mhm. banyak hal nih gitu. Iya di awalnya sih memang sempat protes gitu ya, tapi karena jadi kayak terkuak, apa yang ada di dalam diri ini jadi merasa, ya Allah inilah hikmah darimu ya Allah, kayak ada pesan cintanya yang Allah kasih kepada saya. Pesan cinta. Iya, saya menyebutnya pesan cintanya Allah. Kenapa saya dikasih jatuh seperti ini? Karena Allah pengen mengungkapkan suatu hal besar di dalam diri saya ini. Ternyata ada penyakitnya loh itu. Kan setiap diri kita ini harus bertanggung jawab sama diri kita. Gitu. Kita harus bisa menjaga kesehatan kita, menjaga semua apa yang sudah diberi sama Allah gitu. Jadi kita harus bisa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan gitu. Mungkin dulu saya orangnya yang jarang bersyukur kali ya sama Allah gitu. Selalu mikirin kerja tanpa memikirkan badan itu harus punya hak untuk istirahatnya gitu. Oh dulu tuh ngoyo ibaratnya kerja kejar terus karena anak 3 sih ya Iya, soalnya ya. betul. Wow, sampai akhirnya menemukan ayat itu, Mhm, berarti udah mulai bisa menerima. ikhlas dan menerima. Iya, itu dia. Sulit banget pasti untuk ikhlasnya ya karena kan Iya, eee, kalau barang sih mungkin bisa kita beli lagi ya, tapi ini mhm, kan mhm. badan kita gitu ya. Iya, Belajar ikhlasnya berapa lama tuh Mas? belajar ikhlasnya ya setelah kecelakaan itu. Setelah kecelakaan itu? Setelah kecelakaan, terus kritis pengen lewat, terus dengar kata-kata dokter, orang ini tuh kemungkinan besar untuk hidupnya tuh sangat tipis gitu. Itu sih yang belajar saya ikhlas setelah itu. Gitu. Mungkin karena keikhlasan itu pula Allah yang memberikan saya kesempatan kedua. Ada Gitu. perasaan takut meninggal nggak? Karena orang kalau udah Mhm. banyak penyakit, kita nggak ada penyakit aja kadang-kadang, mohon maaf nih, kita dengar berita orang meninggal aja kita parno. Iya, Ada perasaan ada takut, ada takut meninggal. tetap ada perasaan takut Iya, ya. tetap Walaupun ada. ibaratnya ya tetap kita mempersiapkan ya, Mhm. namanya ya yang sakit bukan berarti berangkat duluan, yang sehat pun bisa Iya, terjadi betul. kapanpun juga gitu ya. Tapi berarti anak-anak menjadi penyemangat utama ya. Iya, betul, sumber kekuatan. Walaupun tapi hebat loh. Kemarin di FYP aja anaknya lagi lompat lagi apa segala macam, beliau bisa tenang banget. Kata Kang Sule, ini kalau Melani udah pusing banget gitu. Kok Anda bisa tenang sih? Bisa tenang menghadapi anak-anak yang namanya anak-anak ya Iya, gitu loh. betul. Kok Anda bisa tenang? Ya Nggak itu emosi. saya pengen memberi contoh kepada anak-anak saya sebenarnya. Mungkin kalau saya stres, saya marah-marah kepada anak-anak, kan beliau masih pada kecil-kecil Iya, semua ya. iya, Dan anak-anak itu juga peniru yang ulung. betul. Heeh. Kalau orang tuanya sering marah-marah, Iya, iya. sering apa namanya, cubit-cubitin anak gitu. Ngikutin ya. Heeh, jadi ntar ngikutin gitu. Besarnya saya ingin mendidik anak tuh seperti itu. Wow. Mbak, walaupun kelihatannya Anda sangat luar biasa tegar ya. Apa masa terberat menemani suami yang tiba-tiba dari tadinya penanggung jawab keluarga secara ekonomi, tiba-tiba beliau sekarang nggak mampu bekerja, secara fisik lelaki yang tadinya Anda mungkin tertarik berubah secara fisik, apa yang paling berat yang dirasakan? Yang paling berat itu momen dia waktu kritis ya.
Hmm. Jadi aku mikirin anak-anak juga nanti gimana gitu, terus dia juga gimana gitu. Jadi aku waktu itu kejadiannya bulan Ramadan, Hmm. dia masuk IGD zona merah waktu itu kan, anak Wow. kritis itu Iya. menggigil, badannya panas, menggigil gitu. Mhm. Aku sebenarnya panik tuh gimana gitu. Panik. Iya. Aku menyaksikan kan kalau di IGD kan banyak bed Iya. ya. Iya. Menyaksikan di depan aku tuh bayi meninggal. Astaga. Samping Iya. samping aku tuh ada ibu-ibu juga. Iya. Nah, aku ngerasanya ngelihat dia dipasang infus yang di leher tuh, Iya. dia menjerit-jerit gitu. Mhm. Aku ngerasanya nggak tega gitu. Ya Allah, jangan dulu tuh, jangan yang aneh-aneh gitu. Iya. Sedangkan anak-anak di rumah dirawat sama ibu mertua gitu. Jadi aku bolak-balik, Kak. Jadi di rumah sakit bolak-balik sampai tengah malam ke parkiran untuk pulang demi anak-anak juga gitu. Itu yang berat itu adalah membagi antara ngurusin dia sama ngurusin anak-anak. Wow. Gitu. Kalau untuk bagaimana dia, aku nggak terlalu memikirkan. Maksudnya ya ini adalah takdir mungkin dari Allah, dia dikasih sakit. Aku nggak mau mengeluh gitu, aku lebih mau menerima apa adanya. Malahan dengan dia sakit ini aku dapat insight baru bahwa kebahagiaan seorang istri itu bukan tergantung dari suaminya gitu. Jadi kebahagiaan itu adalah tanggung jawab diri sendiri gitu. Jadi misalkan aku pengen bahagia, Iya. ya aku bahagia dengan diri aku sendiri. Iya, nggak bisa pegangan sama orang ya, walaupun Iya. itu suami kita ya. Iya. Secara fisik kan berarti suami berubah nih. Iya. Dulu kan tertariknya ya walaupun kalian ta'aruf ya, nggak Iya. pacaran ya. Tapi kan karena manisnya beliau ya. Sekarang masih manis sih. Tapi kan berbeda nih. Fisiknya dulu 165, sekarang 140. Ada rasa yang berubah nggak? Iya. Tidak ada rasa yang berubah. Kok bisa? Karena awal menikah itu aku memang berniat mau menikah muda, mencari laki-laki yang sesuai dengan visi misi aku. Aku nggak ngelihat itu secara fisik pertama. Aku pesan Nggak lihat siapa fisiknya aja. beliau dulu? Iya, siapa aja kan, karena taruh kan aku belum tahu sama siapa akan menikah gitu. Aku nggak lihat dia laki-laki itu harus fisiknya gimana, pekerjaannya gimana pun aku nggak peduli gitu. Pada saat itu dia gajinya masih lebih besar gaji aku Karena dulu. Mbak dulu kerja di bank. Iya, Iya. kerja di Iya. bank gitu. Tapi aku nggak mempermasalahkan itu, Kak. Gitu. Memang yang aku cari adalah laki-laki yang nilainya itu ada di pemikirannya dia sama keimanannya dia gitu. Walaupun dia secara fisik itu berubah, tapi kan dirinya tetap sama. Value dirinya tetap Iya, sama ya. sama. Karena menikahnya bukan karena fisik ya, Iya, benar. karena value dirinya. Jadi biar kata fisiknya mungkin ada perubahan, value dirinya tetap sama ya. Iya, itu kuncinya sebenarnya. Kunci Jadi- niat di awal menikah. Kalau memandang tetap mencintai, Iya. saat berbicara tetap mengapresiasi suami walaupun sedang sakit ya. Kayak gini, kalian cuci darah 5 jam. Ada masa-masa karena katanya gini, yang sakit memang capek secara fisik kan sakit. Tapi yang menjaga tuh juga sebenarnya tidak kalah capek ya. Tapi dia ini luar biasa loh, Kak. Karena kan cuci darah itu di Jakarta ya. Aku di Depok. Aku tuh bersama anak-anak. Jadi anak-anak karena sekolahnya semua di Depok ya. Jadi dia kadang sendiri untuk cuci darah. Masa? Iya. Iya, Anda sendirian sendirian berangkat ke rumah sakit sendiri. naik apa? Taksi online. Pakai tongkat? Iya, pakai tongkat. Karena Mbak harus jaga anak-anak gitu. Iya, jadi kita sama-sama berjuang. Aku berjuang bersama 3 anak. Dia berjuang untuk melawan penyakitnya. Wow. Jadi istri nggak selalu nemenin tuh ya, nggak selalu Iya. bisa ya. Karena anak sekolah. Iya. Wow, masa-masa yang kalau lagi berat begitu Mbak, misalnya harus bayar tagihan, belum ada uangnya, kan affiliate kan kadang-kadang up and down, Iya. terus konten creator juga masih baru kan gitu. Kalau lagi nggak punya duit, suami juga lagi nggak bisa kerja, bagaimana tuh? Kita masih menerima apa adanya sih, Kak. Sebenarnya kalau dia nih dari dulu, dari awal nikah, nggak usah memikirkan besok. Misalnya kita mau jajan nih, aku mau beli ini deh, tapi besok gimana ya? Udah beli aja, nggak apa-apa. Insya Allah rezeki besok ada lagi gitu. Jadi udah terbiasa seperti itu, Kak. Jadi kita tiba-tiba ada aja rezeki dari mana. Karena dia yakin pasti rezeki kita tuh sebenarnya udah dijamin loh. Gitu. Udah ada masing-masing gitu. Iya. Walaupun anak-anak nih nempel-nempel semua ya, usianya Iya. usia produktif. Tiga-tiga udah sekolah? Baru 2. Baru 2 yang sekolah ya. Wow, apa yang bikin Mbak juga akhirnya
Kan Mbak bilang tadi berapa tahun terakhir ini baru mulai hijrah nih. Iya. Tiba-tiba suami sakit, sakitnya justru yang luar biasa gitu. Ada masa-masa, tadi kan beliau sudah sampaikan ada masa-masa protes sama Allah. Kalau Mbak pribadi pernah ada masa protes nggak sama Tuhan? Aku malah protesnya waktu beliau belum diketahui sakit ya Kak. Loh, kok gitu? Jadi kita kayak terbalik gitu. Jadi dulu waktu aku kan karena mungkin ada faktor baby blues juga karena mengasuh 3 anak apalagi Iya. kecil aktif gitu. Iya. Karena aku kan karena dia kerja sendiri aku ngerasa capek, kadang Iya. ngerasa ngeluh kenapa sih dikasih anaknya tuh banyak gitu kan. Karena aku anak terakhir sebenarnya belum pernah ngerasain punya adik kan. Kayak gitu down banget gitu, depresi bahkan sempat Masa? melukai diri sendiri. Masa? Iya waktu masih anak baru lahir anak ketiga. Anak ketiga, apa yang baby bluesmu tuh separah apa? Parah sampai lempar-lempar barang, pukul-pukul diri gitu. Karena saking stresnya. Iya, capek 3 anak ya. Iya. Berharap pengen ada yang bantu gitu kan. Tapi ternyata pas beliau sakit, itu bertepatan anak yang ketiga udah lulus ASI, jadi bisa dititip gitu. Iya. Aku nemenin dia ke rumah sakit itu malah dapat energi. Masa? Karena sepanjang 6 tahun itu aku di rumah aja bersama anak-anak gitu. Jadi ada quality time-nya, ada me time-nya gitu. Aku bisa keluar misalnya dia lagi di kamar, aku kan keluar nyari makan siang misalnya, aku jadi menikmati keadaan itu gitu. Justru malah dulu ngerasa terkungkung ya karena tadinya mungkin bekerja terus 6 tahun tuh di rumah ngurusin anak aja gitu sampai stres gitu. Jadi begitu sakit sekarang keluar rumah harus menemani suami malah lebih ada perasaan kelegaan gitu ya. Iya, malah kesannya tuh kayak jalan-jalan. Wah, walaupun tetap aja berobat ya Iya, gitu. jadi dibawa happy gitu kan. Wow, kalian berdua nggak pacaran kan? Ta'aruf kan? Iya. Sempat bilang bahwa pada saat dulu menikah justru banyak hal-hal yang bikin shock, kaget dan sebelum sakit malah banyak masalah karena nggak ada waktu sama-sama ya. Iya. Karena kan bayi itu kan anak kita ketiga selama 6 tahun itu beruntun ya. Baru bayi itu belum lulus ASI udah hamil lagi kayak gitu. Jadi waktunya yang dia pulang kerja bantu anak-anak. Jadi kayak antara aku sama dia kurang deket gitu. Sampai aku tuh bilang kamu nggak tahu sih aku tuh orangnya gimana gitu, kayak gitu karena dia belum tahu cara nge-treat aku gimana, aku nge-treat dia gimana gitu biar romantis gitu. Cuma akhirnya pas sakit inilah kita tahu semua. Malah sakit malah jadi bisa quality time. Iya, malah jadi lebih saling mengenal satu sama lain, ternyata dia orangnya penyabar, tenang gitu. Gara-gara sakit. Gara-gara sakit. Jadi sebelum waktu nggak sakit jarang quality time suami istri ya karena ngurusin anak aja. Iya. Malah merasa beruntung gitu. Karena 5 jam cuci darah ya mau nggak mau harus ngobrol ya berdua ya. Wow, gimana rasanya punya istri yang luar biasa begini? Karena tidak semua perempuan loh mau menemani suaminya yang lagi sakit luar biasa, udah gitu nggak bisa kerja. Bahkan banyak perempuan yang mungkin meninggalkan gitu loh. Iya. Saya merasa bersyukur sekali sih, seperti menemukan sebuah perhiasan dunia saya gitu. Karena sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah wanita yang solehah. Dan saya menemukan itu dia gitu. Ternyata dia wanita yang solehah, saya bersyukur banget atas pengorbanan dia, kesetiaan dia mendampingi saya, gitu. Sampai mengurus anak-anak, mengurus saya semua gitu. Bahkan dia nggak mengeluh gitu ketika saya sakit. Gitu. Jujur ya Mas, lu kadang-kadang ada perasaan cemburu nggak kalau misalnya kayak bukan cemburu ya, insecure-nya kita gitu loh. Orang nggak berubah secara fisik aja kadang lagi sakit jadi suka ngomel, insecure gitu kan. Apalagi kan istri masih cantik, masih muda. Ada perasaan insecure nggak? Enggak sih. Nggak ada? Nggak ada. Dia percaya banget. Alhamdulillah. Jadi nggak membebani pikiran ya. Iya. Yakin bahwa istri setia, menjaga komitmen dalam pernikahan gitu ya. Iya. Betul. Tapi 3 anak, jadi sebelumnya tuh gaspol juga ya. Kayak hamil ini. Tapi sekarang walaupun sakit masih oke. Suami istri masih hubungan antara suami istri masih bisa, masih oke. Masih oke. Alhamdulillah ya. Jadi walaupun fisik berubah, tapi segala hal yang dibutuhkan basic kebutuhan suami istri masih bisa ya. Masih bisa. Iya. Mas mungkin sedikit ya, mungkin bisa kasih tahu untuk yang nonton yang mungkin pengen hijrah, udah ada panggilan, tapi banyak orang bilang saat mendekat justru kayaknya banyak tantangannya. Dulu kayaknya pada saat gue lagi hidupnya ngawur-ngawur, kayaknya hidup gampang-gampang aja gitu. Dari kamu deh, yang mungkin saat ini ya ada ujian, tapi aku ngelihatnya luar biasa. Masih bisa ngejalanin dengan begitu soleh gitu. Ya, kalau dari saya sih ada satu ayat Al-Quran yang bisa membuat saya kuat sampai saat ini, yaitu ya ayuhan nafsul mutmainnah,
wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu dalam keadaan ridho dan diridhoi, dalam keadaan lapang gitu. Dan kemudian masuklah ke dalam surgaku dan menjadi golongan-golonganku gitu. Nah dari ayat itu saya merasa wah ternyata jiwa yang tenang, jiwa yang lapang menerima ini semua. Saya ingin tuh nanti ketika di akhirat bisa dipanggil mesra sama Allah ya. Wahai Arif, sini loh, jiwa kamu tenang menghadapi ujian-ujian saya. Kamu lapang menerima segala ujian dari saya. Kamu bisa bersabar menerima segala ujian dari saya. Dan saya ingin dipanggil mesra sama Allah seperti itu gitu. Jadi inilah yang menguatkan saya. Kenapa saya bisa bertahan sampai saat ini. Supaya satu hari kalau nanti kembali Iya. bisa dipanggil mesra sama Allah ya. Iya, Karena betul. dianggap bisa tenang menjalani segala cobaan dan ujian yang diberikan ya. Iya. Betul. Hebat Mas Arif, luar biasa. Tidak semua orang loh bisa ngomong dan bisa ngelakuin itu. Kalau Mbak sendiri gimana Mbak? Walaupun penyakitnya bukan di kamu, tapi kan kamu juga terinfluence kehidupanmu, financialmu, kehidupan pribadimu gitu, dan tetap masih bisa soleha. Gimana caranya? Caranya itu adalah menyadari bahwa kita ini manusia adalah ciptaan. Nah, semuanya itu bergantung pada yang menciptakan kita. Jadi aku yakin setiap takdir itu baik. Walaupun kelihatannya kayaknya, kamu dapat suaminya sakit gitu. Padahal itu semuanya baik buat aku gitu. Karena kalau aku ayat yang aku pegang waktu pertama kali hijrah Apa? ya. Al-Baqarah ayat 216 yaitu bisa jadi apa yang kita sukai itu belum tentu baik untuk kita, dan apa yang tidak kita sukai itu tidak baik untuk kita, karena sesungguhnya Allah itu lebih mengetahui daripada kita. Jadi misalnya kita nggak suka tapi padahal itu baik buat kita. Kayak misalnya aku punya suami, pastilah ada rasa kayak siapa sih yang nggak mau punya suami ganteng, kaya raya semuanya gitu. Tapi kan yang terbaik untuk aku yang ditakdirkan adalah suami aku sekarang ini. Berarti ya itu untuk tetap menerima keadaan. Dan ada beberapa bagian di kehidupan yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Betul. Kalau kita fokusnya yang tidak bisa kita kendalikan akan stres gitu. Betul. Jadi yang mendingan kita fokusnya ke yang bisa kita kendalikan. Pada hari ini, saat ini, gak usah sedih karena masa lalu, gak usah khawatir karena masa depan. Masa depan. Jadi fokus aja sekarang apa yang bisa kita lakuin dan nikmatin semuanya. Being present ya, menjadi menikmati berkat rezeki hari ini nih, kita bisa duduk, ngobrol, masih dikasih umur, kita bisa jumpa di FYP, bisa mampir ke sini, ya itu kan berkah ya gitu ya. Wow, jadi tidak ada perasaan menyesal memutuskan untuk hijrah, walaupun pada saat hijrah ternyata suami diuji dengan penyakit, tidak ada perasaan menyesal ya. Tidak ada, karena sebenarnya bahasa cinta Allah kepada hambanya yang beriman itu adalah melalui ujian gitu Kak. Ibaratnya ujian itu adalah paket yang kita pesan di e-commerce gitu. Kita harus itu analoginya ya. Kita harus ketemu dulu sama kurirnya, harus keluar dulu, harus ambil dulu, harus bayar dulu, harus buka kardusnya dulu. Tapi ternyata di balik semua itu adalah hadiah yang kita nantikan. Baru bisa unboxing tuh ya. Waktu ketemu sama kakak hari ini gitu. Itu adalah bagian dari hadiah sih kalau aku pikirnya. Karena selama ini kan kita nggak nyangka bisa masuk TV, bisa ketemu sama artis-artis gitu kan. Gitu. There's always a bright side in everything. Selalu ada sisi baik dalam segala hal ya. Tapi hebat loh, kamu tuh berani untuk, ada orang kan yang malu menutupi. Terus kamu kenapa awalnya membuat konten sama suami? Awalnya itu cuma daily my life gitu loh Kak. Karena bosen kan. Biasanya hektik dengan anak-anak, tiba-tiba tuh cuma sama suami aja kan. Jadi ada rasa bosen. Aku cuma buat kayak hari-hari di rumah sakit, tapi itu ketika aku gambar, bukan tentang penyakit dia. Karena aku suka hobi gambar gitu, tentang gambar aku. Ternyata dari situ insight-nya tinggi, followers-nya juga bertambah. Dan teman ngajakin, ayo ini ikut komunitas Mom and Kids untuk jadi influencer gitu, belajar jadi konten gitu. Jadi lama-lama belajar, oh ya udah gitu. Karena kayaknya suami juga mengalami kayak dipandang sebelah mata karena setelah PHK gitu, sama ya orang terdekat lah gitu. Jadi aku kayak ya udah personal brandingnya dia aja gitu, bahwa sebenarnya dia tuh bukannya nggak mau kerja, tapi karena memang dia punya keterbatasan gitu. Ini sebelum sakit apa setelah sakit? Setelah sakit ya. Masih ada yang mandang sebelah mata? Pasti ada.
Misalnya Ada diomongin yang apa? suka, ada yang nggak suka gitu. Misalnya diomongin apa? Setelah sakit terus nggak bisa kerja. Istri sih itu. Ya karena kan melihat dia kepala keluarga, terus anak ada 3 gitu. Oh, terus Kenapa istrinya kamu kayaknya nggak yang kerja sibuk. sih, Iya, gitu iya. kan. Ya lebih ke situ sih. Emang kerja udah nggak bisa ya Mas ya? Udah sulit ya dengan kondisi fisik saat ini? Kalau untuk keluar sih masih sulit. Berjalannya Kalau sulit. kerja, heeh. Anda kenapa jadi pakai tongkat Mas? Ya karena Karena patah tulangnya itu, patahannya Jadi itu. kan sekarang kaki jadi tinggi sebelah ya, panjang sebelah gitu kaki. Oh, karena yang kecelakaan Kecelakaan itu itu, heeh. dan ada fibron tumornya jadi nggak bisa nyatu lagi kakinya ya? Iya. Oke, sedikit ya Mas. Sebelum kejadian berarti kan itu momen tua tahun yang lalu pada saat jatuh itu kan momen dimana terkuak banyak hal dan Iya. perubahan hidup. Sebelum jatuh itu lagi mau kemana sih naik motor? Mau antar anak sekolah. Ya, ada anaknya ada. Anak Iya, sih. anaknya sama trauma Kak yang pertama. Yang pertama. Jatuh juga tuh anak. Enggak, Iya. kebetulan belum naik. Loh, tunggu. Jadi kamu mau naik motor, setelah itu anak belum naik. Habis itu Ngegas. Tegas sendiri Tegas gitu sendiri. tiba-tiba. astaga, Nabrak pagar. ngegas nabrak pagar, Ya, nimpa kamu. Iya, motornya. Untung anak belum naik tuh. Betul. Astaga. Di depan mata kepala dia lagi anak itu. Sempet trauma tuh anak. Betul. Trauma. Dia ada gangguan emosional dia. Langsung berubah gitu. Iya. Jadi gimana dia Jadi sempat? semester 1 kata gurunya ini baik Bu anaknya gitu. Pas semester 2 ini suka gangguin temennya. Kayak dia kayak mau Oh, kayak mengungkapkan rasa di dalam dirinya iya, tapi traumatiknya yang nggak bisa nggak keluar bisa ya. dikeluarkan. Oh Akhirnya dibawa kasihan. ke psikolog nih. Ya, Sempat dibawa ke psikolog. sempat ke psikolog klinis. Karena Tapi- ngelihat ayahnya jatuh di depan matanya dia Iya. tuh. tapi Mungkin langsung prosesnya berjalan. tuh karena dia juga dirawat jadi aku bolak-balik gitu Kak. Lagi-lagi istri luar biasa kanan kiri semuanya ya. Sebelum jatuh itu pernah ada ini nggak? Ada sesuatu yang dirasakan nggak? Mimpi atau apa sebelum kejadian besar itu? Nggak ada sih. Bener-bener kayak Bener nggak ada. hari just another day gitu ya. Iya. Wow. Ya ujungnya intinya kita nggak pernah tahu ya. Mm-mm. Kalau mau ada celaka, mau ada apa segala macam. Bener-bener tiap hari itu hanya bisa berserah sama Tuhan ya. Iya. Terakhir untuk menutup, terima kasih untuk sharing bagaimana perjalanan keimanan kalian berdua. Ya luar biasa. Aku yakin sangat-sangat tidak mudah, tapi walaupun kita berbeda keyakinan, indah banget apa yang tadi Mas Arief sampaikan. Bener-bener luar biasa. Apa yang mau siapa putra-putrinya, siapa aja namanya? Harumi Hikari. Lucu banget, Harumi, Hikari, Ryuzaki. Ryuzaki. 3 orang anak. Apa yang karena ini kan akan menjadi jejak digital yang tidak akan pernah terhapus. Mas Arief dan istri, apa yang mau disampaikan kepada 3 berkat terbesar dalam hidup kalian? Mas Arief duluan. Silakan. Boleh sebut namanya juga boleh. Siapa tahu ntar kalau udah besar ngeliat, wah babe gue itu dulu sempat podcast sama Kak Melani. Iya. Buat anak-anakku semua, Harumi, Hikari, dan Ryuzaki, Abi akan selalu menjaga kamu, selalu mendampingi kamu dengan doa-doa Abi. Abi tidak akan pernah lupa sama kamu. Abi akan selalu ada. Dan Abi akan selalu berusaha untuk membahagiakan kalian. Jangan lupa doain Abi juga ya. Karena sebaik-baiknya doa ketika Abi nanti sudah meninggal adalah doa anak yang soleh. Amin. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Itu aja pesan dari Abi sih. Tapi semoga Abi panjang umur ya. Amin. Bisa lihat anak-anak nanti sampai menikah. Iya. Jadi dokter kayak apa aja pekerjaan mereka gitu loh. Semoga Abi masih diberikan sehat sama Amin. Allah ya. Mbak, istri yang luar biasa, ibu yang walaupun capek ada, tapi aku seneng sih, maksudnya kamu tuh bilang bahwa aku pernah depresi Kak, aku pernah capek. Being a mom tuh it's not easy, nggak mudah menjadi seorang ibu, apalagi anak 3-3-nya. Nggak ada suster, nggak ada mbak, sendirian, suami sakit, luar biasa. Apa yang kamu mau sampaikan kepada 3 anak kamu? Halo Kakak Hikari, Ryu. Uma berharap nanti kalau kamu udah besar, kamu mengerti dengan video ini. Uma berharap kamu bisa jadi anak yang kuat, Amin ya Allah. menerima apa yang ada di hadapan kamu nanti. Karena hidup ini ada up and downs-nya gitu. Jangan pernah menyerah. Oke, semangat terus ya. Oke, ingat Uma dan Abi itu sayang banget sama kalian semua. 3 anak ini juga kemarin sih belum ngerti ya, tapi begitu mereka besar,
dari video-video podcast dari TV-TV, bangga pasti sama Uma sama Abinya. Ya, Pejuang iman, pejuang hidup luar biasa ya. amin. Sehat-sehat ya Mas. Ya, terima kasih. Terima Kak. kasih udah menginspirasi luar biasa, terutama istri nih, bahwa masih ada pernikahan walaupun tidak sempurna kelihatannya, tapi justru mereka bisa menikmati waktu bersama-sama 5 jam saat suami lagi cuci darah. Sampai ke Australia itu. Bisa ngeliat koala. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Semoga, and I'm sure ada nilai baik yang bisa kalian dapetin dari perjalanan suami istri yang begitu luar biasa ini. Dan semoga Abi dan Uma juga ini selalu sehat ya, didoakan. Amin. Thank you guys. God bless you all. Bye.